Oke. Ayo di. Jadi naik gunung itu ndak perlu harus bawa carrier. Ya, cukup depek aja. Penting bawa portar. Jangan dibiasakan. Gak baik buat kesehatan sama kesehatan keuangan. Saya yang paling takut ketika ada angin kencang, badai, semua camp di Pelawangan itu Ketiup angin semua. patah-patah frame-nya sampai kami evakuasi Mas ya. Iya. Akhirnya ku Bukan cekik. diusir ya. Jadi ku cekik, ku ambil ada parang, ada pisau. Kau pilih mana? Pisau atau parang? Ambil deh. Kenalkan, saya Agam. Kalau di Rinjani biasa dipanggil Agam Rinjani. Saya dari Makassar. Saya mulai aktif di Rinjani itu tahun 2015 sampai dengan sekarang. Kebetulan di Rinjani juga saya jadi relawan bantu teman-teman rescue, dan kebetulan selalu rescue saya ada di lokasi, dan hampir 11-an mayat sudah kami rescue sampai turun ke bawah, mulai dari Mbak Ike tahun 2016 atau 17, kemudian anak Jakarta, orang lokal di jalur Torean yang lumayan sulit kayak bule Israel yang jatuh dari puncak tahun 2021 Agustus, dan yang paling terakhir tuh anak Jakarta hari ke-10 baru bisa ditemukan. Jadi kegiatan-kegiatan kami di Rinjani serta tim, selain bekerja di Rinjani membantu teman-teman yang mau melakukan pendakian ke Gunung Rinjani, kami juga siap siaga untuk melakukan rescue apapun itu. Ketika kami dibutuhkan, kami siapkan tenaga untuk membantu. Minta maaf tidak bisa membawa pulang Julani dengan selamat karena kondisi medan yang berat dan terlalu jauh ke bawah, dan sudah banyak kasus di Rinjani memang susah hidup ketika jatuh di lubang-lubang itu semua karena memang terlalu curam. O pessoal, ele agradeceu de coração, agradeceu todos vocês. Upacara orang Bali, kepercayaan masyarakat Hindu, itu yang naik pesertanya itu umur 80, 70 tahun, itu bawa tongkat yang sudah bungkuk begini, tetap juga sampai ke atas. Kenapa bisa? Karena mereka betul-betul melakukan kegiatan yang pertama adalah niat. Jadi ketika teman-teman mau naik Gunung Rinjani, pertama yang perlu disiapkan adalah niatnya. Harus niatnya tulus dulu. Jangan karena cantik, peserta lain cantik kok sudah mau naik. Sudah lain niatnya kan. Itu yang biasa mengganggu konsentrasi ketika mendaki gunung. Jadi apa ya? Tidak ada lagi nilai-nilai spiritual yang ada di dirinya ketika mau naik gunung. Akhirnya apa? Tidak fokus, terjadilah kecelakaan dan lain-lain. Spiritual dan otomatis itu akan membentuk juga diri kita ketika naik gunung. Capeknya apa? Dan teriak-teriak mungkin fokus lebih dekat kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada menghargai alam. Karena alam ini kan makhluk Tuhan yang hidup juga, bukan cuma kita. Ada sesuatu yang misalnya suka di gunung, misalnya Rinjani itu ternyata sampai di atas hanya sekedar bebatuan aja dilihat, sampai meludah begitu. Kabur begitu. Kabur itu sampai keluar kata-kata kasar, ya, keluar kata-kata kasar. Ini bukan keyakinan, tapi memang kenyataan di lapangan ketika saya mulai evakuasi sejak tahun 2017 sampai tahun 2025, kenyataan yang di lapangan itu bukan seperti itu. Jadi maksudnya mungkin Bang Adi mungkin saya bisa luruskan. Silakan, supaya lebih dipahami lagi sama. Kebanyakan korban itu setelah dievaluasi korban itu rata-rata banyak korbannya takabur sebelum terjadi kecelakaan. Ya, ya. Ya, Takabur sombong. Sombong. Seperti yang kemarin itu dia teriak-teriak katanya apa ini gunung blah, apalah dia hina-hina kan, tiba-tiba mati besoknya.
kayak gitu. Tapi sebenarnya kembali lagi kalau saya bang, kembali ke manusianya harus fokus, Iya. faktor psikologi, merasa bersalah dan kembali otaknya akhirnya apa yang dipikir terjadi. Tarik naik sudah, bro, ku tinggal ya bro, saya ke bawah dulu bantu lagi evakuasi mayat di bawah, turun lagi ke bawah. Tamumu sendiri, tamumu pernah ada yang jatuh? Alhamdulillah sampai hari ini tamu belum. Porterku pernah. Teman portermu? Iya, Maksudnya jatuh dia? jatuh. Jadi ku kasih tau di bawah. Kirim bantuan makanan lagi. Kami masih nambah ekstra di danau. Sudah ku bilang ini di bawah pesanku. Ini tas, dampingi tas. Nggak dia bawa kerelku, langsung tas itu putus. Putus oleng, jatuh di jurang. Untung ada nanas 2 di dalam tas itu. Itu yang lindungi kepalanya itu nanas. Penyet begini. Padahal kerasnya itu nanas. Dia cuma luka-luka. Iya, kalau enggak di sininya patah. Wah, habis. kalau tidak pecah kepalanya. Saya begini dengar kabar. Saya lagi di danau maghrib itu. Danau yang kita bicarakan tadi kan? Iya. Pinggirnya. Portermu jatuh. Hah? Di mana? Di atas. Oh iya, kirim porter saya susul ke atas. Tapi sampai di atas sudah dievakuasi sama temannya juga. Sudah diobat-obati. Jadi kirim saya tim dari bawah, telepon semua pasukan. Ada porterku jatuh, bantu dulu. Jadi naik evakuasi mandiri. Dari bawah juga nyusul, obati, baru kasih pulang. Masuk di tukang urut apa semua. Sekarang alhamdulillah normal dia jadi porter kembali. Mereka lebih rela mati dia duluan daripada yang dia bawa. Itu memang jiwanya porter tuh begitu. Tanggung jawabnya bang. Makanya kalau saya terima tamu, begini jantungku terus. Perhatikan minimal dia tidak jatuh ke jurang kan. Kalau jatuh ke ples kan biasalah. Kepleset, periksa. Jangan sampai mati pak atau apa. Iya. Kita yang dicari polisi. Aduh, Gam gila ceritanya. Ini kalau bercerita sama dia bisa berjam-jam nih pasti nih. Jadi kapan kamu mau coba ini? Jangan saya damping. saya. Nanti istriku itu sudah 2 kali ke Rinjani. Saya ke Rinci. Yang nomor 1 Gunung Merapi paling tinggi kan 3805. Rinjani itu 3726. Semeru 3676 itu kalau saya tidak salah. Dihafal. Sama di puncak. Apalah, gua anak gunung. Iya, dulu. Sekarang aku anak kota, bos. Iya kan. Ini pertanyaan serius kok. Kan sempat di luar itu ramai sekali warga berhasil protes kan. Terus kau di situ ada bikin video kau kelihatan sedih begitu kan. Sedih terhadap usahamu tapi ya sudah akhirnya memang tidak tertolong begitu. Apa kesedihan yang kau rasakan waktu itu, Kak? Jadi berusaha saya bantu evakuasi supaya bisa hidup ini. Itu harapannya. Iya, harapanku. Ternyata meninggal. Maksudku apa? Sedihku, kenapa saya ke Jakarta? Padahal harusnya saya ada di sana. Itu kayak apa ya? Kayak menyesal saya ada di Jakarta waktu itu. Kenapa ndak jangan dulu ke Jakarta atau selesai Indofest langsung saya pulang. Sudah ada memang kayak tanda-tanda harus pulang, tapi masih main saya di Jakarta ketemu teman-teman. Bisanya kau berpikir begitu ya. Luar biasa jiwamu ya. Maksudnya apa yang kau rasa setiap kali kau bisa tolong orang kah? Maksudku Di sana kan beberapa kali kan ada yang kau tolong, ada yang tidak. tenang aja, maksud paling tidak bisa ku bawa pulang atau bantu orang apa semua. Karena jujur banget untuk evakuasi beberapa kali banyak memang uang pribadi saya dipakai keluar. Iya. Ini saja baru ditelepon tadi yang evakuasi kemarin sudah minta uangnya. Karena ada hal-hal yang kami dorong ke atas itu secara pribadi. Kayak suruh dorong jenazah cepat karena dibutuhkan untuk alat komunikasi. Kan udah pernah kami bicara sama Taman Nasional bilang, kami sewa porter kami apa. Itu secara pribadi, jadi hasil uang hasil kerja kami dipakai bayar itu. Antar tamu saya ini. Harganya kan prepot semua tamuku, ku save uangnya. Kalau ada kejadian, porter lebih cepat. Kalau harus lagi koordinasi ke Taman Nasional, bang kami butuh porter. Nah ini orang sibuk juga semua, lagi pusing kan. Mending mandiri saja, yang penting membantu untuk evakuasi. Paling tidak ada jasa aku bisa bantu. Iya, kadang-kadang gue jadi jauh lebih, maksudnya lebih, kita mungkin semua lebih kayak angkat topi untuk para relawan gitu. Harus cepat dievakuasi. Itu saja pikiran harus cepat. Itu saja balik ke Lombok,
kupalaki pemerintahan. Langsung dia, gimana pulangnya? Ada uangmu? Nggak ada. Ini uang, mau siap, mau kasih. Sampai sana bingung cari transport sampai di Sembalun. Iya. Siapa dikabarin nih? Pakai uangku aja nih. Telepon senior, pinjam dulu uang tak turun baru ini. Baru ku ganti nanti selesai masuk tamu baru saya bayar. Anak gunung banget nih. Uangnya yang pas-pasan di sana. Karena uang tuh bukan utama sebenarnya. Uang sebenarnya cuma buat bertahan hidup kita mah. Anggap ini. Kau misalnya bisa bicara ini ditonton sama keluarganya Juliana di Brasil. Ada yang kita mau sampaikan? Apa yang kita mau sampaikan? Itu aja kayak kemarin. Ku bilang, minta maaf kan. Nggak bisa bawa pulang hidup-hidup. Tapi alhamdulillah bisa bawa pulang dia minimal bisa dikubur dengan normal, dengan layak. Paling itu. Setiap kali kau menyelamatkan orang, bantu orang itu kan ada taruhan nyawamu kan. Kadang-kadang kau lupa dengan kau punya nyawa sendiri. Nomor satu orang lain punya nyawa begitu. Kenapa kau bisa seperti itu? Masa lalumu bagaimana kah? Banyak dosamu kah? Nggak juga. Maksudku, apa deh? Kadang kalau pulang ke rumah baru kupikir, wih berani kulihat video-video. Wih, kenapa tiba-tiba berani saya waktu itu? Sekali rasanya. Kenapa bisa begitu ya? Kemarin saya sudah kujanji diriku selesai evakuasi bule Israel. Ku bilang, meskipun ada lagi kejadian lagi jatuh, ndak bakalan mau turun saya biar dibayar saya berapa miliar, ndak mau turun. Iya. Tapi ini kayak kemarin, wih, kenapa tiba-tiba turun lagi saya nih? Kenapa begitu? Apa panggilannya? Itu aja, masuk kulihat, harus kubantu orang ini, orang lagi susah. Hatimu saja yang pengennya begitu, Dik. Karena pasti kalau udah turun jadi sakit hati saya, pasti merasa bersalah apa semua. Kau pernah dulu susah tidak ditolong orang kah? Wih, berapa kali ditolong orang dulu? Oh, saya pernah ditolong orang. Dibantu biaya sekolah. Oh, Dibantu sama orang-orang. oke. Akhirnya kurasa keliling saya Indonesia dibantu sama orang-orang. Maksudku nggak bisa kubantu itu orang, paling tidak ada orang datang butuh pertolongan, kenapa tidak kubantu? Maksudku semesta ini lihat kan, ya nggak bisa kubantu orang lain saja kubantu. Mungkin satu saat orang bantu juga saya, ya hubungan timbal balik kayak begitu. Ku pikir berbuat baik saja dulu, mau itu ada balasannya atau tidak terserah di belakang. Yang penting bantu dulu. Yang penting bantu dulu. Ya, itu maknanya, kata-kata sederhana, maknanya dalam sih. Ini namanya manusia ini ya, kita ya. Umur gak ada yang tahu sih emang. Kayak beliau nih, gak tahu gimana ceritanya, tahu-tahu dapat donasi 1,2 miliar. Iya kan? Di berita. Masih di Brasil uangnya. Masih di Brasil. Lucu banget. Masih di Brasil uangnya. Tapi betul itu ada begitu, ada donasi dari mereka begitu. Ada. Saya juga kaget. Jadi itu makanya pusing juga nih. Orang-orang di Lombok di mana dikira itu uang sudah kuterima kan? Banyak begini-begini. Padahal itu uang masih di sana. Itu pun kena potong 20% dari sana, belum pajak negara nanti kan? Ada yang 10 tahun tidak telepon, tiba-tiba telepon tidak tuh. Wih, banyak. Semua yang dulu ku tanya-tanya gimana kabar, nggak pernah jawab. Tiba-tiba sekarang, gimana kabar? Iya siap. Tambah gagah kok deh, saya lihat kok deh, itu pasti. Aduh, kaya muka sekarang deh. Ya, iya kaya memang, kaya raya. Yang banyak uangmu, iya banyak di Brasil. Lucu banget. Tapi memang ada rencana itu akan masuk ke Indonesia ke rekeningmu atau bagaimana kan ceritanya? Saya nggak paham. Jadi waktu saya live kan ku sampaikan ini untuk warga Brasil, kami di Indonesia sementara melakukan evakuasi bla bla bla. Banyak yang bilang, kirim nomor rekeningmu, send me your number account bank. Dia bilang kan, bla bla bla. I no need bank. Bilang saya tidak butuh uang kan. Saya cuma mau rescue nih. Dapat aku balas semua. Tahu-tahu tiba-tiba ada yang bikin. Oh, ada yang bikin? Ada yang bikin. Karena HP ku sudah mulai hang, kepencet. Muncul di berandaku. Apa kolaborasi kayak begitu? Oh, orang yang bikin ya? Orang yang bikin dari Brasil. Dari Brasil? Iya. Ada nomor rekeningku situ, nama bank apa semua. Oh, jadi itu
Paling bahayanya di mana bro pada saat lu turun? Jadi turun kan teman-teman duluan nih, saya paling terakhir. Ah. Turun itu trek-trek di bawah. Bang, jangan terlalu banyak gerakan di atas batu. Takut longsor. Bagaimana kita tidak mau diam? Pastilah bergerak turun kan. Namanya Iyalah. juga nggak bisa turun kan. Pelan-pelan aja, jangan tendang batu. Nah batu semua ini dilalui. Hujan batu di bawah anak-anak itu 6 orang. Oh, karena keinjak lu juga? Enggak, karena kami turun rappelling, kena tuh batu-batu lepas, karena kondisinya miring begini, batuan lepas semua. Saya tidak injak batu pun, tali yang goyang ini Kena kena batu lepas? friksi, batu lepas. Waduh. Jadi kusuruh minggir dua anak pada minggir, tebing. Nah, itu di hari pertama kami turun. Kemudian sampai di 400, bingung lagi Karena? ke bawahnya, kan masih di bawah lagi. Oh. Nah, mulailah pasang engkor apa semua. Sempat kami berdebat persoalan evakuasi. Bingung juga saya, belum pernah ada yang latihan ke sana. Iyo. Makanya saranku, harapan saya pribadi dan beserta tim, kalau bisa nanti diadakan latihan rescue, Iya. diajak helikopter masuk situ. Iya. Anggaplah kita ini bang, Iya. saya mau ke Gunung Tambora, Iya. naik motor umpamanya kan, kita tidak tahu jalur ini kemana. Berapa lubang, mungkin begitu juga cara berpikirnya orang, karena ada helikopter, tidak ada pilot yang berani naik. Tapi yang penting kan di hari pertama itu sudah ada tindakan kan. Cuma untuk proses penyelamatan atau evakuasinya itu memang tidak mudah. Karena di hari pertama itu dari titik di awal itu dia sudah tidak ada di situ ya. Kalau anggap ada di titik pertama itu, Bisa dikasih naik, selamat nggak? Iya. Feelingmu? selamat. Asal dia tidak bergerak, tidak keluar dari curukan itu yang di video drone kan sempat ada kayak lubang dia duduk begini, di shoot dari atas. Itu saya tinggal di sana, Rinjani tutup. Kami disuruh bantu untuk perbaikan jalur. Jadi kami perbaiki jalur. Jadi tidurlah saya di tenda. Jadi saya tutup tenda, tidur jam 5:30. Sore. Pagi-pagi banget. Oh, pagi-pagi. Ada yang buka tenda, sekira anak-anak mau ambil ransum atau apa kan, mau masak. Dia buka, masuk, lewat di sini kok basah-basah. Saya kira rembesan. Kuliah di dalam, monyet, dia buka tenda. Langsung saya tutup tendanya kembali, berdua saya. Mau kemana kamu? Akhirnya ku Bukan cekik. diusir ya. Jadi ku cekik, ku ambil, ada parang, ada pisau. Kau pilih mana? Pisau atau parang? Ambil dah. Diancam guys. Langsung jadi ku cekik begini, bang. Saya potong lolokmu ini, saya potong, menangis, keluar air matanya. Oh ya, menangis ya. Kasih tahu teman-temanmu, rombongan, jangan pernah kesini lagi ya. Ketemu sama saya geret kamu. Sana pergi, ku lepaslah, pergi. Aku cabut karena mental sih itu monyet guys fix pasti kasih Benar. teman-teman. Semenjak itu bang, jadi kalau dia dengar suara langkahku atau suaranya Hercules langkah pelawangan, kabur semua. Kabur semua pada takut. Karena bosnya saya ancam, Bosnya ancam. bosnya, kelompoknya. Gokil sih bakal dapet diancam bosnya monyet sehingga monyet. Kan ada videonya, nanti saya coba cari. Boleh. Kalau saya tinggalkan pelawangan pulang, semua bergembira monyetnya. Sampai naik di tower itu, goyang-goyang begini kalau saya pulang. Happy pada pulang soalnya. Karena kalau kelompokku, tim kami antar tamu terus ada di pelawangan 2, tidak ada berani mendekat monyet karena semua ketapel standby. Takut sama ketapel. Oh takut sama ketapel Sama ya. terasi. Sama terasi? Itu Takut mati. terasi juga? Ya. 3 tahun saya di Rinjani belajar sama masyarakat di bawah. Apa ketakutannya semuanya? Ternyata terasi. Jadi ketika dia kena terasi itu kan ke bau tai. Nah, Dihindari sama teman-temannya. dayang-dayangnya apa Sama semua. dayang-dayangnya. Oh. Jadi sekali waktu saya kerja Indomie saya campur terasi. Dia bawa kabur. Rebutan. Kena terasi semua tangannya. Dijauhi sama teman-teman, akhirnya mati sendiri. Oh gitu, stres ya karena bau terasi emang mencolok apa baunya nyengat banget ya. Bahkan dia gosok-gosok terus begini ke tanah sampai luka tangannya. Biar Akhirnya- hilang maksudnya kan, tapi nggak hilang terasi baunya bisa. Baru tahu tuh guys, baru tahu ternyata. Jadi kalau monyet dikasih terasi, monyetnya malah dijauhin sama teman-temannya karena bau ya bang. Karena saya 2 bulan di Rinjani, mas, saya ikuti monyet. Jadi kerjaku 2 bulan, Rinjani tutup saya di atas kan, sendiri saya pelajari ini monyet. Kemana, apa aktivitasnya. Ternyata itu monyet rajin mandi. Oh, mandi? Lebih rajin mandi monyet Di dibanding danau saya. itu, di danau bang. Iya, jadi dia ada titik-titik di Rinjani 2 hari sekali mereka turun untuk pergi mandi di air panas. Oh
Di danau kadang dia renang. Renang ya? Karena Di danau. pernah satu kelompoknya yang penguasanya Danau Rinjani, ada satu klan itu diserang 2 klan dari Pelawangan. Karena Rinjani tutup kan, Iya. semua berburu makanan dari pendaki. Turun kami yang dikepung di danau karena cuma kami yang ada di atas dikepung. Kalah klannya danau sampai dihajar, turun sampai bertarung di danau. Pura-pura mati monyetnya. Jadi dia menyelam, ngambang dia sampai pulang semua. Si klan 2 ini yang sudah merasa menang, baru dia bangun kembali, baru bikin lagi klan. Jadi di sana satu klan itu ada 11 ekor. Oh, kurang lebih satu klan itu 11 ekor ya? 11 ekor. Jadi kalau ada yang lahir, remajanya diusir, suruh bikin klan baru. Oh, karena udah penuh klannya. Satu klan itu sekitar 4 dayang-dayangnya, 4 betinanya. Itu yang kupelajari karena setiap kelompokku itu Kak, berapa? Oh, ada 11, yang ini 11. Jadi kalau ada yang kurang satu, selalu mau mencari lagi rekrut satu. Oh, gitu. Begitu dia, kayak ada strukturnya. Iya, udah ada sistemnya lah, udah ada grupnya gitu ya. Berarti Bang Agam benar-benar detail banget sama Mas Teo ya di sana, kayak apa yang dilakukan sama monyet sampai monyet juga perhatiin ya, selain manusia juga monyet diperhatiin ya. Kalau Tidak enak jadi orang kaya Kak. Kenapa? Pernah di Rinjani, ku niat mau jadi orang kaya 10 hari. Alhamdulillah terpenuhi. Bagaimana caranya? Dapat saya tamu yang banyak. Oke. Hampir tiap minggu ku tabung itu uang. Banyak Total uang lumayan lah. Saya orang gembel dapat uang 367 juta. Antar tamu selama berapa kali ku tabung. Serius loh? Jadi orang kaya saya 10 hari di Bali. Jadi nginap saya di Hotel Mulia. Berapa ku bayar itu hari? 24 juta satu malam. Iya. Serius kok? Nginap di mana? Sampai diusir. Diusir sama security. Kan celana aku sobek-sobek. Motor Oh, iya. motor gembel. Iya. Jangan parkir situ. Iya 24 juta. Dia bilang, kenapa Pak? Saya mau masuk, tidak boleh di situ parkir, itu buat mobil apa semua. Oh iya, memang saya salah parkir. Pinggir, betul-betul ini orang. Parkir, ditegur ya, mau kemana? Kayak, maksudnya, Dipikir kamu mencuri. jangan pandang-pandang orang dari secara fisik Pak. Iya, tapi bagaimana sih? Padahal saya tamunya kan, pas check-in. Mereka juga tidak salah, kau juga tidak salah. Tidak ada yang salah, cuma salahnya kan biasanya orang datang pakai jas, kau datang pakai begini. Jadi mereka juga bingung juga. Coba harusnya kok taruh di sini uang banyak-banyak begitu. Tidak ada yang salah lah gitu. Terus Akhirnya nginep lah. Habis itu pergi kerja, aku surfing apa semua. Iya. Pinjam mobil Ferrari. anjir. Gimana kan? Kau naik Ferrari bos? Aku bayar itu sampai dikira Sewa. Berapa satu hari? Teman yang nguruskan iya. berapa ratus saya kasih itu, bilang nguruskan dia 1 hari sampai dikira ini bos dari Jepang. Iya. Ada bilang dari mana? Yakuza. Dia bilang dari mana? Dari Jepang. Where do you come from? Oh, saya dari Makassar. Pengusaha kamu? Enggak, gembel. Dia bilang porter. Aku bilang porter. Bilang porter apa? Apa itu porter? Tukang pikul. Tukang barang. Iya. Bilang, iya, di mana? Di Gunung Rinjani. Bilang, bohong, pasti kamu ada hotelmu di sana. Dia bilang, dah ada hotelku, saya numpang tidur. Saya aja tidur di tebing kadang-kadang. Aduh lucu banget dia. Akhirnya pergilah saya ke tempat, kubuka itu kaca mobil kan, Lambo juga satu hari, Lamborghini, buka samping begini langsung keluar itu cewek semua begini matanya. Iyalah bos. Ditanya, di dekatnya saya banyak bule itu. Iya. Di mana kamu tinggal? Kamu dari pengusaha ya? Iya. Bukan. Saya tinggal di Rinjani. Gak ada yang percaya sih. Nggak ada yang percaya, dan jangan bohong kamu. Di mana kamu nginep? Di sini, di apa nih? Double Six. Double Six kan Hotelnya 17-an juta per malam. Iya. Wih, masa kamu gembel tidur di situ? Gak mungkin lah, iya orang gak percaya. Terus Singkat cerita, habis uang ini. Habis uang. Habis akhirnya habis juga. Sisa 150.000. Iya. Akhirnya, besok ini ada tamu 3 hari lagi. Iya. Suruhlah DP. Bang, bro, DP duluan ya. Iya. Itu aku dapat itu lagi 400 jutaan. Hah? Untuk 3 hari. Kan rombongan ini, rombongan banyak. Baru dulu belum banyak trip, open trip. Jadi kita yang tentukan harga. Kami jual banget ya, jadi porter sana ya. jual 8 juta per pack. Kalau dapat 100 orang sudah berapa ratus juta. Oh iya, masuk akal. Masuk deh semua.
Nelpon, iya awak kirim besok ya sore. Asik. Besoknya meletus Rinjani. Tang. Oh iya. Yang 2000 berapa itu ya? 16 ya? 17 iya. Ditelepon lah. Bubar. Sore, Rinjani tutup tidak jadi langsung. Jadi gembel saya ini. Betul. Jadi 150.000 itu hemat sekali. Numpang truk saya dari Bali sampai masuk Lombok bayar 20.000. Ya, jadi sebenarnya jadi orang kaya mah enak. Nggak enak. Apanya tidak enak? Orang uangnya habis. Coba kalau uangnya tidak habis kan enak. Tidak pusing kita. Mau belanja apa lagi nih? Mau belanja apa lagi nih? Oh, enggak ada Mending- habisnya. Mending ini jadi sederhana. Maksudnya kalau mau naik pesawat ada. Oh, yang Kalau penting ada. Mau masuk hotel ada. Ada. Yang sederhana saja. Iya, Kita maksudnya yang penting mau apa ada gitu. Iya, sederhana itu tapi maknanya dalam ya. Kau mau sampaikan salam tidak untuk cewek-cewek Brasil? Katanya banyak cewek-cewek Brasil yang Iya, banyak yang DM Kak. I love you katanya. I live semua cantik-cantik lagi. Mantap ya. Tinggal ku pilih-pilih. Kemana nih? Jadi kulihat profilnya. Oh, cantik ini. Oh, ini kurang. Cewek Oh, Brasil pada ada yang nggak cantik, cantik-cantik semua rata-rata ku lah. pilih yang paling cantik dan yang tercantik. Nanti saya lihat habis ini ya. Iya. Awak kau sudah menikah kah? Belum. Oh, kenapa kau belum menikah? Susah alasannya. Berat dijawabnya. Kasihan kalau nikah, ku tinggal-tinggal pasti. Ya kan bukan berarti kau harus masih sama kayak dulu kan. Nikah kan artinya sudah ada rumah. Ini saja rumah baru selesai, ku bangun di tengah hutan, Di mana? di batas kawasan. 1 tahun 4 bulan baru jadi, ku kerja sendiri. 3 kali 4 luasnya rumahku. Sebenarnya agama ini, kamu ini sebenarnya tujuan hidupnya apa ini? Ini tiba-tiba serius ya. Apa orang lu pengen agama itu dikenal nanti itu apa itu? Orang pengen kenal kamu. Mau apa ya, dari kecil memang mau jalan-jalan saja keliling dunia. Apa semua. Keliling dunia. Sudah mau ke luar negeri? Belum, baru Indonesia. Kau nggak mau pergi Brasil sana? Dipanggil Iya. semua. When do you go to Brazil? Iya. Nanti kalau ada uang. Iya. Ada uangmu sebentar lagi itu turun nih. Masa mau saya belikan tiket berangkat kamu? Betul kak, pergi mau sana. Kalau dibelikan gas. Bisa aja nih. Aduh. Jadi kedepannya lu akan tetap jadi porter atau lu udah punya jalan baru setelah kejadian ini? Kayaknya kembali ke Sembalun. Ada niat kalau memang ada itu uang, mau kurapikan manajemen rescue di sana. Belikan semua teman-teman relawan ini alat, kasih lengkap. Pokoknya tidak ada lagi pinjam-pinjam. Jadi ini alat pribadimu. Jadi kamu tahu kapasitas kekuatan alatnya. Karena kalau pinjam-pinjam semua dia kasih jatuh, tidak ditahu ini retak kecil, dia pakai lagi patah kan, membahayakan. Kalau dia jadi pribadi, dia jaga sendiri alatnya, kan di situ nyawanya. Iya. Kayak begitu. Saya setuju banget sih sebenarnya. Cuman manajemen seperti itu dibutuhkan keprofesionalan dan juga manajemen yang sigap sebenarnya. Ada pesan yang pengen lu sampaikan buat semua orang? Kita tutup. Ya. Paling itu Kak, kalau mau naik Gunung Rinjani, usahakan pilih operator yang profesional. Kalaupun sudah pernah, hendaknya siapkan dirimu masing-masing. Mulai dari tenagamu, PC, perlengkapanmu, safety, dan cari tahu gunungnya, kondisinya sebelum kamu naik. Kalau memang belum pernah, biar ada hitung-hitungan, ada gambaran apa yang kamu mau siapkan. Betul. Jangan sekedar naik gunung, ayo gas, buta-buta. Iya. Bahaya kalau begitu. Iya, sama temanku itu naik kerinci buta-buta. Untung pulang-pulang hidup. Namanya Dini Sumargo. Iya. Ya sudahlah. Semoga semuanya dapat hikmatnya dari obrolan ini. Terakhir, penutup. Betul tidak memang ada hantu kalau di gunung? Ada. Udah sering angkat jenazah, tapi yang ini beda. Nah, lu kan mengatakan bahwa lu aja turun aja minta doa dulu kan. Berarti susah banget. Susah. Selama ini kan tanya dia orang-orang, bukan saya sombong bang, tanya orang-orang di Rinjani, kalau ada yang meninggal apa, semua Lu yang angkat. enggak juga, tim. Oh, oke. Tapi biasanya nggak sulit ini. Iya, terakhir yang Ah, paling sulit sebelum ini ya, yaitu bule Israel oke. yang jatuh dari puncak. Nggak sesulit ini.
Iya, dia cuma long pitch 190 meter. Oke. Kepalanya pecah, otaknya keluar. Itu masa dia turun lagi beli rokok. Dia jauh dari atas turun lagi. Dia pekerja PLN. Waktu beda orang, beda juga. Cuma kadang dongkolnya begini posisinya. Saya sweeper, tuh orang belakang sudah barang. Oke, mulai tamu nitip, bang nitip SP ya. Nitip sampai bawah maksimum, dapat posisi tidak enak, bang fotoin dong. Suruh posisi cuma satu kaki begini, tapi namanya guide kan harus senyum. Iya. Jadi senyum aja, ya mbak, ya bu. Dalam hati ini, kapan ini? Sudah lama jalan, suruh foto-foto lagi. Pernah ngantar tamu saya start jam 11 malam dari Pelawangan. Kami mau lihat sunrise. Tahu apa yang kami lihat di atas? Sunset. Ngurus sore jadi. Turun lagi kami, orang-orang dari bawah tuh naik. Kenapa turun? Iya, kita sudah 24 jam ini jalan kaki belum sampai-sampai nih. Itu kan apa bang? Dompetnya? Memang lambat tamunya. Oh, karena nggak kuat ya. Bukan tidak kuat, lambat jalannya. Jalannya gini. Tidak mau ditarik juga, jadi ya aku tungguin di belakang. Bang Agam itu nggak kesel gitu? Ya namanya guys harus senyum terus dia sambil di bawah senyum. Kalau dari balik saya lama sekali nih jalan, lama sekali. Ayo bu. Harus dia melayani dan harus tersenyum. Karena kalau tidak sabar tidak dikasih tip kita. Iya benar, itu dia tujuan akhirnya. Saya yang paling takut ketika ada angin kencang, badai, semua camp di Pelawangan itu Ketiup angin semua. patah-patah frame-nya. Sampai kami evakuasi mas ya, 35 orang, satu shelter 4x6 masuk gantian. Ada momen sekali-kali, jadi orang sudah mau mati nih. Yang mau mati masukin, tulis di dalam. Mana yang sudah sehat? Padahal tadinya sudah mau mati, sehat kembali. Keluar dulu kamu ganti. Yang paling mau mati saja masuk. Ditukar terus sampai pagi, tukar-tukar orang. Gitu terus. Karena maksimal setnya berapa orang? Sebenarnya 10 Iya, sudah. yang nyamannya. Tapi kan kita kadang nggak bisa membatasi yang pengen ke situ juga kan dalam kondisi emergency. Sama sih kadang ketika angin kencang atau badai itu yang kita tadinya yang harusnya tidur nyenyak atau pas lagi tidur nyenyak jadinya kepikiran, wah bentar lagi evakuasi nih kayak gitu kan. Iya, karena pasti banyak yang minta pertolongan ya. Iya, jadi kita udah siap-siap, memang kita siap-siap ya gitu biasanya Gam ya. Kita siaga. Kalau ada emergency kita langsung evakuasi. Kalau memang di situ masih bisa kita bantu untuk di situ ada yang tendanya masangnya kurang benar, kita bantuin juga. Makanya kan kita sudah tahu nih problem-problem apa yang kira-kira kemungkinan terjadi Rinjani. Makanya ada program ke depan, semoga jadi mas ya. Kita bikin tenda-tenda yang proper yang anti badai. Jadi orang-orang naik tinggal kalau ada badai tinggal masuk tenda yang nyaman. Jadi mereka sudah karena menuju puncak itu butuh waktu, butuh istirahat yang nyaman untuk sampai puncak. Karena kalau tidurnya saja tidak nyenyak, di jalur bisa ketemu orang-orang pada tidur pakai sling bag di jalur karena ngantuk. Karena nggak bisa tidur, angin kenceng kan otomatis frame-nya kadang tendanya roboh kayak gitu, tidur situ kan pasti nggak nyenyak kan. Terus kondisi dari Pelawangan menuju camp itu butuh konsentrasi tinggi. Konsentrasi tinggi itu kalau sudah ngantuk-ngantuk. Iya. Bahaya ya. Makanya rawan sekali orang jatuh. Begini jalan, ngantuk-ngantuk. Tuh. Sudah hilang di 200 meter. Banget. Soalnya kiri kanan langsung jurang banget, langsung turun gitu ya. Berarti titik dari terakhir camp ke summit ke puncak itu berapa lama pendakian? Pantasan saja Agam menjadi suhu di Gunung Rinjani. Jadi kalau ke Gunung Rinjani itu sekitar 574 kali. Kalau ke puncak tok sekitaran terakhir saya catat itu 352 ke puncak. Jadi kadang saya naik 3 kali seminggu, kadang 1 hari one day trip, kadang sebulan 4 kali, tergantung tamunya. Apa ya, kalau di Rinjani sebenarnya tidak ada bosannya naik. Jadi meskipun saya tidak bawa tamu, kadang lagi boring di bawah, liburannya ke Rinjani juga. Ini ada yang mau kirim kumpulkan donasi dari TV sana. Saya konfirmasi Mas Tio, untuk apa? Kami video call live. Bilang, oh ya, ternyata itu uang ditujukan untuk Agam beserta tim relawan untuk
membeli alat-alat rescue. Karena dia lihat alatku, bos, barang tua. Bilang itu sudah karatan alatmu semua, masih kamu pakai, sudah sobek-sobek di sini. Ada banyak cerita di balik karatan robek itu ya. Oke, akhirnya saya bertanya, mewakili orang-orang, apakah betul 1,3 M itu akhirnya dikirimkan? 1,5 malah. 1,5 M. Iya. Dan itu ya untuk perlengkapan dan lain-lain juga ya. Dan kemarin dapat kabar kalau itu tidak jadi dikirim. Karena orang Brasil yang mengumpulkan itu kena potongan 20 dan katanya dikembalikan lagi ke warga Brasil. 20% dari potongan dari siapa? Dari pengumpul ini, perusahaan yang mengumpulkan uang. Di Brasil. Iya. Tapi tadi lagi simpang siur ini tidak jelas. Oh, sudah. Kita tunggu saya perkembangannya mengenai donasi itu. Tapi yang jelas itu bukan tujuan utamanya. Jika itu cair akan digunakan untuk kemaslahatan orang-orang. Jika tidak ya sudahlah. Jadi malam ada yang gangguin jenazahnya. Kan anak begitu, kasihan rasa takut diganggu nih. Mbak, Ada yang gangguin jenazah. iya anak-anak ini yang jaga. Oh, iseng. Iseng. Bang, Mbak, bangun Mbak, makan dulu Mbak. Ini Mbak sudah 2 malam tidur terus. 2 lagi matras tidur. Kita ndak pakai matras ini, bangun. Tiba-tiba ada angin. Shh, tenang anak-anak, cerita lucu lagi. Angin lagi, angin. Diam semua. Semua mata baku hadapan ke jenazah. Begini jenazah. Wah, semua orang loncat bang. Loncat semua ke belakang gitu. Dikira terganggu. Saya saja itu temboknya gazebo langsung kayak orang nyelam. Wah, lari semua baru baku tarik-tarik. Tapi lu tahu nggak itu kenapa? Awalnya belum tahu. Kenapa sih? Saya penasaran. Mungkin ada ikan di mulutnya. Berpikir rasional saya. Karena waktu tenggelam kan banyak ikan tuh. Benar, lu masih logika nih ya. Jadi itu anak Jogja, jangan bikin malu-malu gondrong. Sini kamu. Jadi dia pegang belakangku begini. Takut juga. Jangan kabur kamu temani saya. Pelan-pelan center saya buka sleeping bag apa semua. Baru begini, kututup lagi. Besok aja lari. Lari kami semua. Dari pergi mendekat itu. Jadi kenapa coba? Ternyata orang tenggelam ada oksigen itu yang keluar apa? Kayak gas. Oh, gas. Itu yang bikin kayak ngorok dia. Oh, makanya orang tenggelam gat bakterianya naik terus dia bisa ngambang karena ada gasnya. Itu yang bikin ini. Padahal kita sudah begini. Jadi packing pagi-pagi. Bilang kalau ndak ada tim SAR ini, biar kita yang packing. Betul, kami gendong packing bawa pulang. Bawa pulang. Itu tuh bukan hari kedua, bukan yang pendakian kedua dong. Itu pendakian kedua. Itu pendakian kedua lo. Oke. Eu xalapi o meu carro de eleição. Já tá tudo preparado, Pemco prega e bom. Menina fica à vontade, entre faça festa. Me liga. Jadi kalau ke Gunung Rinjani itu sekitar 574 kali. Kalau ke puncak Tok sekitaran terakhir saya catat itu 352. Jadi kadang saya naik 3 kali seminggu, kadang 1 hari one day trip, kadang sebulan 4 kali. Yang paling mengesankan selama ini waktu evakuasi bule yang dari Israel yang jatuh dari puncak dari pucuknya Gunung Rinjani, dia selfie 160 meter. Agam gak viral gara-gara hidup, dia viral gara-gara bawa pulang yang udah mati. Di balik kabut dingin Gunung Rinjani, ada sosok yang diam-diam membawa pulang orang yang tak bisa pulang sendiri. Namanya Abdul Haris Agam. Tapi orang-orang lebih suka memanggilnya Agam Rinjani. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan jalur terjal. Dari nyupir truk, dari kelas 5 SD, pindah dari satu kota ke kota lain hanya dengan bermodalkan uang receh. 10.000 pun Agam bisa hidup di mana saja. Karena Agam memanglah sosok yang memiliki jiwa petualang. Bagi Agam, gunung bukan sekedar puncak yang harus ditaklukkan, tapi rumah yang harus dijaga. Tahun-tahun berlalu, Agam memilih jalan yang tidak banyak orang mau, jadi porter. Dan yang keren, di pendakian kedua Agam di Rinjani, dia langsung jadi relawan, menolong para pendaki yang tersesat, atau dalam kasus terburuk, membawa jenazah. Namanya mendadak mendunia saat dia memikul jasad Juliana Marins, pendaki asal Brasil yang terjatuh ke jurang Rinjani.
Bersama timnya, Agam turun ke tebing curam, mengebor batu, mengikatkan tali di pinggang, lalu tidur menggantung di ketinggian ratusan meter demi satu hal, jasad Juliana bisa pulang dengan layak ke pelukan keluarganya. Saat orang-orang sibuk memotret puncak Rinjani dari Instagram, Agam justru memanggul beban paling berat, bukan sekedar jasad, tapi juga harapan, air mata, dan doa keluarga yang menunggu di ujung jalur pendakian. Dia tak meminta bayaran mahal, malah sempat berulang kali bilang, ini bukan soal uang, ini soal kemanusiaan. Tapi publik tak tinggal diam, donasi pun datang dari Brasil senilai lebih dari 1,5 miliar rupiah, hadiah untuk keberanian, kesetiaan, dan nurani. Hari ini Agam tak berubah, masih di jalur-jalur licin Rinjani, menolong pendaki kehausan, mengevakuasi korban yang terjatuh, atau sekedar menenangkan pendaki yang takut gelap di jalur hutan. Di punggung Agam, Rinjani berbisik, siapapun yang naik harus bisa pulang, kalau tidak, biar Agam yang bawa pulang. Ini cerita tentang Agam, penakluk sunyi, penjaga nyawa, membawa pulang sang penjaga Rinjani yang namanya kini menembus kabut hingga benua seberang. Udah naik. Ayo ke Tambora kita. Bisa naik kereta ke Rinjani ya? Bisa. Siapa itu yang mau diperkosa itu? Yang di atas apa yang di bawah? Udah ya. Thank you. Siapa namanya nih Bang? Ini si Berry. Berry. Kalau yang satu lagi Bella, yang perempuan. Nah, di sini ntar dia bisa mandi sendiri, Mas Agam. Ada lubangnya, ada kubangannya. Jadi dia bisa mandi sendiri. Gimana tadi setelah naikin Berry? Mas Agam. Baru pertama kali kah? Bukan cuma saya, tapi memang orang-orang tua yang ada di Lombok itu ketika dia naik berobat atau naik apa ke Gunung Rinjani, itu kalau danau itu sudah dilihat kayak dekat sekali, itu katanya ajal kita itu sudah dekat. Dilihat dari mana tuh? Dilihat dari atas, dari Pelawang atau dari mana, sehingga teman-teman itu sudah nggak fokus ke yang lain. Dia akan bagaimana caranya supaya sampai ke danau itu. Nah, nanti mungkin Panji ada kesempatan datang ke Lombok, nggak apa-apa, tanya aja langsung orang-orang tua itu nggak cerita ini pernah saya dengar dari Mas Ani. Salah semua kami yang ada di Lombok asli sana itu punya persepsi yang sama tentang Rinjani. Saya tidak sombong Bang di Rinjani. Saya tidak sombong di Rinjani. Kalau hujan, tidak kena hujan saya. Di center dulu nih. Pakai payung. Iya lagi diumpat di centernya Om Rio. Ini ngomongin Korban kayaknya kayak mau ke mall. Dan juga dia punya menteri. Tidak punya jaket, tidak bawa trekking pole, tidak bawa headlamp. Sepatunya Converse. Jadi itu hari 3 hari berturut-turut angin badai. Itu korban di mana-mana semua bajunya basah. Jadi kita evakuasi masuk ke shelter emergency 35 orang di dalam. Jadi ada lagi korban padahal sudah full kan. Jadi ini sudah mau mati. Mana yang masih sehat? Yang paling sehat mana? Dikasih keluar yang paling sehat di antaranya, dikasih masuk yang mau mati nih. Habis itu ditukar lagi. Kau sudah sehat keluar dulu. Padahal sebenarnya emergency semuanya. Saat itu? Iya. Kita pilih tahun lalu maksudnya. Ya, pernah kan ada juga di Gunung Merbabu, kita evakuasi 127 orang. 127 pendaki bersamaan. Karena badai. Gitu. Wih,
Itu udah badai semua udah waspada semuanya. Iya, kita evakuasi ke dalam semua meskipun dia harus duduk semuanya atau berdiri semua karena untuk menghindari itu tadi hal-hal yang nggak diinginkan, jadi masuk semua. Oke, pas badai, apa yang membuat jadi hipotermia itu jadi karena badannya basah, terus angin kencang. Ya, biasanya disertai sama ini sih, kadang badai dan hujan kan. Di situ kalau kita mau berlindung gimana kan nggak ada tempat lagi, kan terbuka di situ kecuali di shelter emergency. Iya. Kemarin kita habis diskusi panjang, sebenarnya harus ada tenda di atas yang proper untuk menangani kondisi-kondisi yang urgent. Contoh kayak shelter emergency, tapi kan kurang memadai itu. Alangkah baiknya kalau dia modelnya tenda, jadi kan agak elok dilihat. Tapi itu bisa ditempati untuk seperti shelter juga. Jadi kalau ada badai ini tenda-tenda kecil kan ditiup angin semua ini. Kemana mereka mau berlindung? Masa di balik pohon? Masuklah di tempat-tempat itu. Harusnya. Iya. Kayak beberapa gunung di luar negeri kan kayak Kinabalu. Kan keren tuh, tapi kita di Indonesia membangun itu, oh jangan, itu tidak alami lagi. Padahal bukan unsur alami atau apa, ini untuk keselamatan teman-teman. Iya, bahkan dibandingkan dengan salah satu gunung di Malaysia katanya tiap pos itu ada perlengkapan emergensinya tiap pos. Oke, dan sebetulnya Mas Tio, Bang Agam juga sudah bersuara mengenai hal ini beberapa tahun ke belakang karena melihat fakta di setiap gunung apalagi di Rinjani itu ada saja korbannya. Sudah bersuara tapi ya belum terrealisasi. Tapi alhamdulillah tahun ini kita akan dorong itu Mas ya. Kita percepat, kita berusaha untuk mewujudkan itu. Minta doanya saja. Amin, 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 amin. Kadang memang harus ada kejadian dulu, tapi kejadian udah banyak. Kadang karena kejadiannya harus viral dulu, baru mendapatkan perhatian. Tapi ya apapun kejadian ini kita syukuri tanda kutip. Ada hikmah di semua kejadian, betul ya. Oke, balik lagi ke Juliana. Jadi Juliana itu naik ke gunung itu menurut yang didengar oleh Mas Tio dan Bang Agam, pagi, siang atau malam? Kalau yang dilihat di media sosial, dia jatuhnya masih gelap. Kemudian ada senter-senter tuh. Ketika jatuhnya, berarti dari dasar dari pos pertama berangkat ke titik dia jatuh tuh kira-kira berapa jam? Ada tamuku kemarin Bang. Kacau tuh. Jadi dia pacaran tuh. Putus. Teman Instagram, dia telepon saya, Bang, saya mau naik ke Rinjani, kapan? Besok? Kenapa dadakan? Iya lagi galau saya, habis diputuskan. Terus mau menyendiri di alam dulu. Ya udah, aku jemput. Sudah antar cewek lagi sendiri. Posisi rawan itu Bang, memang begitu. Itu pasti fotonya nggak ada semua, dia doang. Iya, tuh kan. Tapi tetap profesional. Iya benar. Kami kebanyakan korban itu setelah dievaluasi korban itu rata-rata banyak korbannya tak kabur sebelum terjadi kecelakaan. Begitu. Tak kabur sombong. Seperti yang kemarin itu dia teriak-teriak katanya apa ini gunung blah apalah, dia hina-hina kan, tiba-tiba mati besoknya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya kembali lagi kalau saya Bang, kembali ke manusianya harus fokus. Itu faktor psikologi, merasa bersalah dan kembali otaknya, akhirnya apa yang dipikir terjadi. Setuju saya. Saya sombong Bang di Rinjani. Saya tidak sombong di Rinjani. Kalau hujan, tidak kena hujan saya. Di center berarti. Pakai payung. Ada, karena kiri kanan jalur itu jurang semua dan punggungannya agak tipis. Apalagi kalau kondisi hujan, licin banget, bisa kepleset sampai ya kayak kemarin 85 meter. Oke, untuk di proses evakuasi yang WNA dari Malaysia yang jatuh di area Bunyurip, itu pertama itu kejadiannya waktu itu saya lagi proses evakuasi pendaki dari Jawa. Proses evakuasi, dia kena cedera ringan. Pas sudah sampai di pos Birisanangka, dapat kabar bahwasanya ada yang meninggal di jalur Bunyurip. Jadi itu masih awang-awang. Pasti tanya ke teman-teman lagi nih, Fik atau gimana tuh beritanya? Fik. Oh, akhirnya kita turun ke pos Resort Torean. Kita ambil keterangan data yang lengkap, sampai koordinir sama teman-teman yang lainnya itu dan alat-alat lainnya. Jadi waktu itu karena kecapean kita sampai itu jam 4 sore. Akhirnya hari gue istirahat cuma 1 jam, bangun jam 5. Habis itu nunggu. Habis itu kita start jam 8 malam. Siapa yang bangunin kamu? Bang Agam.
Itu padahal tuh baru turun lagi istirahat kan, baru selesai evakuasi yang udah naik lagi evakuasi lagi. Nah, habis itu start jam 8 itu awalnya bareng tim depan, bareng teman-teman SAR. Akhirnya nunggu di pos Barisan Angka, akhirnya saya menjadi sweeper. Pastikan dulu alat-alat yang dibawakan sama teman-teman porter harus sampai ke atas di malam ini juga atau besok pagi gitu paling telat. Jadi Ringo sebagai sweeper, si teman-teman porter ini jam 12 sudah sampai di atas. Kita melanjutkan perjalanan menuju ke camp area Kebun Jeruk di dekat titik lokasi kejadian, tetapi teman porter ini pada tidak berani karena di jalur Torrento, khususnya di hutan Torrento ada menyangkut yang namanya hal yang gini-gini juga. Ya, akhirnya mereka ambil keputusan, kita juga bersama berunding, kita bangun jam 3 pagi berangkat. Nah, tapi kita bangunnya itu jam setengah 4, bukan jam 3. Akhirnya ngolor waktu 30 menit, jam 4 kita berangkat dari pos Barisan Angka menuju ke pos Kebun Jeruk itu cuma 2 jam. Jam 6 kita sudah sampai ke camp Kebun Jeruk. Gak ada yang bisa-bisa. Lihat yang di atas itu. Itu tuh jalur yang akan kita lalui. Tuh, lihat ya. Parah tingginya, lihat. Lihat. Oh my god. Oh my god. Tuh. Aduh. Oh my god, bikin kami keselamatan. Lihat dong. Sementara kalau dari bawah sana juga udah lihat. Gua merinding lihat jalurnya. Lihat, itu yang akan kita lalui. Selamat malam, kita dijamu oleh Bikers Brotherhood Bandung sama Kang siapa Kang? Yakin dan divisi Rescue Kang Margo. Terima kasih.
Kasar. Siapa Mbak Yani itu? Nonton. Dia ngeledekin. Ngapain? Ngapain? Nonton TikTok kah? Gak ada Bang Anu, Mbak Tiara di Jawa yang kirimin. Sini makanya. Sini. Kita di sini orangnya. Aku bilang sama Lina, Len kalau live begitu senyum-senyum lah, mukamu itu mukanya begini. Tuh, iya. No, yang belakang nih yang lebih parah tuh Mbak. Aduh. Bahaya. Sudah 1M. Makasih. 22K. Nanti aku bantu Bang Agam untuk mencarikan. Mencari apa? Untuk mencarikan dana TikTok. Oh. Wih, banyak sekali pertanyaan. Pelan-pelan kan. Bentar, saya baca Mbak, satu. nanti di ini. Apa kabar? Apa kareba? Lagi di mana Total. Bang Agam? Loh, Dinda lagi ngikut. Om Agam udah aku tonton barusan, tadi lihat-lihat komen kita. Yang Imam bagian baca. Terlalu banyak. Bang Imam yang baca. Terlalu banyak. Saya sampai tidak bisa baca komennya orang. Inagama. Mam, Ya. saya pengen jadi admin. Banyak yang tanya, Agam punya pacar atau tidak? Segala macam. Banyak. Banyak, Mbak. Bang Agam pacarnya orang mana? Digituin. Saya mah keep silent. Ada yang kirim unch lagi. Waduh. Thank you. No, apa nih? Salam kenal. Bang, berapa bersaudara tuh? 7. Banyak. Udah tahu deh. 7. Cantik-cantik, Nah.